Halo semuanya, saya Ais Syarif. Saya adalah Creative Advisor di Jakarta Fashion Week. Lalu saya juga personal development speaker. Lalu juga saya adalah fashion designer. Label saya ada Ais Syarif 1965 dan AS by Ais Syarif X Arisan Jaya. Dan persiapan di Jakarta Fashion Week nanti saya juga akan kolaborasi dengan UBS Gold, lalu juga kolaborasi dengan Istana Boneka, dan yang terakhir saya juga akan kolaborasi dengan seniman usia 12 tahun dengan nanti labelnya adalah Ais Syarif X Akil. Nah, persiapannya adalah saya nanti akan berkolaborasi dengan UBS Gold, lalu juga Istana Boneka ya. Istana Boneka ini kalau kita tahu ini lebih dari 50 toko di Indonesia. Saya nanti akan produksi tas, produksi sandal, produksi baju yang akan kami jual di toko Istana Boneka nanti. Nanti Ais Syarif X Isbon. Isbon ini singkatan dari Istana Boneka. Lalu saya juga kerjasama dengan seniman Indonesia yang usianya 12 tahun, namanya Akil. Nanti karya-karyanya itu akan menjadi elemen baju-baju saya di Jakarta Fashion Week nanti. Seperti itu Mbak, kurang lebih. Nah, kalau untuk UBS Gold nanti banyak pesan-pesan yang disampaikan di karya saya ini, bahwa kita setelah mengalami pandemi ini, kita sebaiknya memang tidak boleh putus asa, harus terus berusaha dan terus kreatif. Nanti di sana ada elemen-elemen atau simbol-simbol bahwa kita harus terus maju ke depan. Bahkan nanti ada baju koleksi yang sebelumnya itu akan dirombak, Mbak. Jadi kita boleh dibilang tidak 100% itu koleksi baru, tetapi koleksi lama itu kita recycle lagi, kita buat sesuatu dan menjadi koleksi baru. Nah, ini boleh dibilang ini sebagai apa ya, fashion revolution, istilahnya seperti itu. Nah, kalau ini salah satu contoh, saya mulai sedikit menyicil koleksinya. Ini yang kerjasama dengan Akil, seniman Indonesia. Nah, ini karyanya dia. Nah, kalau sweater ini desain dari saya sendiri. Nah, ini dijadikan elemen dari baju atau sweater. Nah, kalau untuk Istana Boneka ini target marketnya memang untuk anak-anak sampai teenager. Ini tas, ya Mbak. Ya, ini saya kolaborasi dengan Istana Boneka nantinya. Ini Isbon. Lalu di UBS nanti kita banyak simbol-simbol atau kata-kata di dalam elemen baju-baju saya ini akan mengangkat untuk spirit membangun gitu. Jangan sampai kita setelah COVID-19 ini terus kita tertidur, terlena, terus putus asa, tidak berbuat apa-apa. Sebenarnya karena saya di media cukup lama, udah lebih dari 23 tahun, jadi saya cukup biasanya kan saya menulis tentang fashion, mengeritik desainer, terus memberikan solusi, memberikan masukan untuk fashion designer Indonesia. Nah, sekarang saya udah hampir 12 tahun menjalankan sebagai fashion designer, memiliki label ini. Justru itu membuat saya semakin bebenah diri. Yang dulu saya sering koreksi desainer atau memberikan masukan ke desainer, akhirnya itu saya juga sekarang harus mempersiapkan diri agar menjadi desainer yang baik dan bertanggung jawab gitu. Nah, bekal saya di media selama 23 tahun inilah yang akhirnya menjadi bekal yang luar biasa, karena start saya di media itu undangan saya ke luar negeri seperti Paris Fashion Week, Hong Kong Fashion Week, Milan Fashion Week. Nah, ini kami ditugaskan untuk meliput kurang lebih biasanya selama sebulan di sana untuk meliput jalannya acara Fashion Week di sana. Juga tidak hanya sebatas undangan, tetapi saya belajar bagaimana lighting saat Paris Fashion Week berlangsung, Milan Fashion Week berlangsung, kondisi di backstage seperti apa, invitation-nya seperti apa, mengatur flow tamu masuk, undangan masuk, itu saya pelajari benar-benar ketika waktu saya di Femina Group. Nah, itu menjadi bekal yang luar biasa. Nah, setelah itu di tahun 2002 saya mendapat beasiswa di Esmod. Nah, disitulah bekal saya menambah bahwa
menjadi fashion designer tentunya harus punya bekal-bekal yang kita punya ya. Kegiatan saya untuk fashion show sering beberapa kami melakukan kegiatan fashion show presentasi di Hong Kong, Kuala Lumpur, sempat juga di Korea, sempat di London, lalu di Nepal, di Den Haag, di Bangladesh, seperti itu kurang lebih. Jadi kalau ini kalau misalnya kegiatan di sana ya seperti itu. Jadi membawa presentasi saya selalu menggunakan fabric Nusantara kalau ke luar negeri. Nah bedanya kalau di Jakarta dan sekitarnya tentunya ya ada fabric dari batik, tapi juga kalau untuk di Jakarta lebih banyak menggunakan katun, wool dan lain sebagainya. Nah sebenarnya ciri khas saya itu adalah di tailoring. Jadi mulai dari jas-jas itu, bahkan koleksi perempuannya justru lebih cenderung ke maskulin. Jadi koleksi saya itu sebenarnya unisex. Banyak kemeja, banyak jaket, banyak blazer, banyak overcoat, terus banyak celana juga yang bisa dipakai laki dan perempuan. Dan kebetulan kemeja dan overcoat ini banyak diminati gitu. Jadi banyak sekali yang menggunakan baik laki-laki baik perempuan. Nah, kalau untuk ke luar negeri, Mbak, saya selalu menggunakan fabric Nusantara. Artinya saya harus memperkenalkan fabric dari Indonesia, seperti tenun, lalu juga batik tulis, ada juga songket. Nah, itu kalau saya ke luar negeri gitu. Jadi tidak membawa bahan-bahan polos atau katun yang di mana mereka juga bisa dijumpai. Sebenarnya bukan hanya batik. Berapa tahun lalu saya ke London dan Den Haag. Itu yang saya bawa justru bukan batik, saya bawa tenun endek dari Kelungkung, Bali. Jadi saya kerjasama dengan pengrajin di Kelungkung dan itu motifnya dibuat khusus dan luar biasa hasilnya, tanggapan di Den Haag. Karena yang menarik adalah ketika fashion show usai itu justru penontonnya itu berebut ingin memiliki koleksi yang dipakai model gitu. Jadi ini menarik sekali, mereka setelah show langsung berbondong-bondong ke backstage, itu langsung modelnya itu dipegang, saya mau head to toe gitu, seluruhan yang dipakai model ini gitu. Jadi wow, luar biasa animo dan apresiasi masyarakat di sana gitu Mbak. Jadi apalagi kalau kita tahu ya, orang-orang luar negeri itu sangat menghargai budaya gitu. Bahkan waktu sebelum tampil kami juga mempresentasikan tari klasik Bali. Waktu itu ada legong ya, terus ada bukan kecak tapi lebih semacam tari leak gitu. Nah di sini mereka sangat takjub begitu disusul dengan karya saya. Mereka benar-benar wow, ini ternyata dibuat benar-benar dengan alat bukan mesin tapi benar-benar alat tradisional, seperti itu sih kurang lebih Mbak. Nah, tapi kalau misalnya batik, saya sempat membawa batik ini ke Nepal, Bangladesh, Kuala Lumpur, dan itu sekaligus kami juga memberikan presentasi bagaimana proses batik tulis itu sendiri. Pengalaman berkesan itu banyak Mbak, karena saya juga bersama Warna Indonesia, itu bersama 7 sahabat saya mendirikan Warna Indonesia adalah sebuah komunitas cinta seni budaya Indonesia. Kami sering keliling Asia Eropa membawa seni budaya Indonesia, tidak hanya tari, musik tradisi, tetapi saya selalu membawa batik atau fabric dari Indonesia. Nah itu animonya luar biasa karena setiap negara dikasih booth. Nah di sanalah kami jualan nih Mbak, jualan hasil masing-masing dari negara masing-masing gitu. Nah tentunya inilah animo yang luar biasa, mereka begitu apresiasinya tinggi ya. Jadi melihat batik itu untuk mereka ini sebuah yang batik ini sebuah karya seni menurut mereka, seperti itu. Ya termasuk yang waktu kami show di London dan di Den Haag itu penontonnya berbondong-bondong ke backstage langsung megang modelnya, itu menurut saya luar biasa sih apresiasi mereka ya. Kalau saya mimpi banyak Mbak, mimpi saya ini saya ingin punya sekolah untuk anak-anak kurang mampu.
karena saya sebelumnya juga udah kerjasama dengan Wahana Visi, sudah kerjasama dengan Jet Express, udah kerjasama dengan Fashion Link, mengumpulkan buku untuk anak-anak Indonesia, dan itu luar biasa animonya. Lebih dari saya rasa lebih 10.000 buku yang terkumpul, dan itu udah kami sebarkan Mbak untuk anak-anak Indonesia yang kurang mampu. Dan kalau kebetulan saya sering traveling, dan travelingnya tidak hanya ke daerah-daerah indah, pantai atau cottage atau villa-villa indah, tetapi justru saya ke pelosok. Justru itu bersama sahabat saya Lia Sandra Sari juga salah satunya, juga Jakarta Fashion Week, ke pelosok langsung melihat kondisi di sana. Bahkan waktu itu kami membuat program yang namanya Bina. Di sana kami juga melihat langsung kondisi ibu-ibu yang membuat tenun di NTT. Nah, ini bahwa mereka harus diedukasi karena di lingkungan mereka itu sebenarnya bisa digunakan untuk pewarnaan alam. Karena kurang baik untuk lingkungan kalau menggunakan bahan-bahan kimia, Mbak. Jadi waktu kami ke NTT itu juga bersama Lia, itu ada edukasi di dalamnya. Jadi kami edukasi bersama dosen dari ITB, dan kami mengedukasi bahwa ibu di sana ada cengkeh, ada daun alpukat yang bisa diproses menjadi pewarnaan alam. Dan mereka sudah jalan sekarang dan hidupnya lebih baik karena hasil penjualannya itu bisa menghidupi keluarganya gitu. Nah, beda lagi kalau misalnya saya beberapa daerah ke desa ND di NTT, di desa Wologai, itu saya benar-benar belajar banyak tentang seni budaya Indonesia yang di luar dari Pulau Jawa gitu. Dan ini saya bepergian itu bersama sahabat saya Lia Chandrasari selain dengan Jakarta Fashion Week. Ya, sejujurnya ini kondisinya memang lagi boleh dibilang cukup terpuruk karena penjualan itu turun sampai 75%, Mbak. Tapi kita nggak boleh patah semangat, tetap harus berusaha, harus terus kreatif dan mencari peluang-peluang baru. Itu menurut saya itu, Mbak. Dan kita jangan berdiam diri, justru kita harus bergandengan tangan di sini, bersama-sama berkolaborasi, Mbak. Jadi jangan sampai kita hanya solo one man show gitu ya. Dan saya rasa kolaborasi itu lebih baik. Jadi kita saling bergandengan tangan satu sama lain.